Kemarin kan sebelum hujan tuh kadang-kadang kan naikin mobil sampahnya ke atas itu begitu dimuat kadang fondasinya ambles nah itu di situ makan waktu harus dilirik oleh dinas terkait ada semacam ikut mendukung dengan adanya wisata semacam ada bantuan untuk mengembangkan wisata yang lebih maju. Amin. Oke, masih di Dolan Lur. Kalau episode kemarin kita udah ngobrol sama penasehat, terus pam laut. Nah, kalau untuk pembina ya ketua. Berarti yang sekarang ada lagi. Kita ngobrol sama wakil ketua Pok Darwis, Pak. Dan juga dari petugas kebersihan. Mas siapa? Kenalan dulu. Mas Paidi dengan nama Kasono. Kasono. Kemana? Kasono, kasini kurang ajar. Nah itu ya. Manut. Kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang gimana sih kalau di Pantai Jetis, mungkin dari sisi wakil ketua Pok Darwis, dari petugas kebersihan pantai itu sendiri seperti apa. Kayaknya ini bukan segmen dolan loh, segmennya Pok Darwis. Ya kita sangat terima kasih yang tadi kita ngobrol sama Pak Sunadi sampai jadi kita boleh ngobrol sama yang lain. Bapak wakil ketua sendiri tugasnya apa Pak di struktur ini? Di struktur wakil ketua salah satunya bertanggung jawab kepada semua kepengurusan dalam hal tersebut mewakili ketua bila mana berhalangan. Terus untuk berarti tugasnya jalan bareng untuk mendampingi ketua Pok Darwis. Menjadi wakil ketua ini udah berapa lama atau dari periode ini? Saya sudah termasuk di 3 periode. Oh, 3 periode. Wakil ketua terus. Yang pertama anggota. Kedua wakil ketua. Ketiga juga wakil ketua. Enggak pengen gitu naik jadi ketua. Boleh ya 3 periode. Kan wakil. Hop ya. Nggak usah kemana-mana. Aku tahu arah pembicaraanmu ya. Nanya lo padahal. Kan dari anggota wakil kecuali nek. Nah itulah. Itu berarti dari 3 periode. Nah mungkin karena udah ikut waktu jadi wakil lah periode yang dari 3 periode itu yang dirasakan ada perbedaan nggak Pak? Ada. Perbedaannya apa itu? Ya dengan adanya periode pertama masih posisi anggota, kan mengikuti alur kegiatan sesuai aturan dan tupoksi masing-masing, dan di situ berjalan sesuai aturan. Terus mengembangkan Potawi yang masih tahap merangkak, katakanlah merintis. Waktu itu munculnya Pok Darwis itu munculnya itu di awal tahun 2016 dan terbentuknya di tahun 2017. Itu terbentuknya Pok Darwis tahun 2017. Nah, mungkin kan kalau orang awam melihat ke Pantai Jetis, perubahan mungkin hanya sekedar infrastruktur, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, dari segi kepengurusan mungkin itu, pencapaian atau perubahan kemajuannya itu seperti apa yang belum banyak diketahui orang? Yang dulunya, dari awal saja dulu kan sebelum munculnya Pok Darwis, kan masih kegiatan di Jetis itu sifatnya masih event lebaran saja. Bagaimana supaya wisata tersebut bisa menjadi untuk kegiatan yang sifatnya mingguan bahkan harian. Jadi dari desa memang punya inisiatif mengundang dari dinas terkait hubungan dengan masalah pariwisata, dan akhirnya dari desa mengundang terus mengundang warga setempat dari unsur tokoh masyarakat dari Karang Taruna terkumpulkan, tapi diberi pencerahan tentang masalah wisata. Dan akhirnya tergugah dari pemuda-pemudi
tergugah dengan adanya Jerman supaya menghidupkan wisata tidak hanya untuk event lebaran saja, tapi untuk harian. Dan munculnya dengan adanya swadaya mutlak membawa akhirnya muncul Pok Darwis di tahun 2017. Dan posisi waktu itu di posisi masih anggota. Oh gitu. Dan sekarang udah mulai ada harian ini udah pengunjung udah mulai bagus nih Pak. Karena adanya Pok Darwis. Salah satunya. Kalau Mas sendiri ikut Pok Darwis ini udah lama atau dari dulu atau yang baru ini? Sama saya ikut Pok Darwis ini yang Pok Darwis yang kedua ini. Jadi 9 bulan juga. 9 bulanan ini. Iya. Langsung jadi petugas kebersihan Mas ya? Iya langsung. Petugas kebersihan itu untuk yang cuman di pasir-pasir apa sampai yang ke laut-laut di air juga termasuk yang Mas bersihin? Iya pokoknya masih sebatas masih kawasan bibir pantai gitulah, kayak misalnya sampah-sampah plastik atau apa gitu. Mas yang bersihin? Iya. Sampah terbesar yang pernah Mas ambil apa? Bontot. Sampah terbesar yang pernah saya ambil ya kalau ketika Sampah muara. sampah muara itu dari sungai ke laut semua kan imbasnya Bisa melipir ke belum sini. sampai ke barat, singgahnya di sini kan. Tapi kalau hujan terus baru lepas gitu. Kayak itu kan berarti hujan terus tuh lepas. Makanya kadang sering ditemui kayak ranting-ranting Iya, pohon-pohon iya, itu itu. dari muara itu ya. Tidak hanya itu, sotek barang. Sotek. Bisa aja. Oh itu kecil Mas. Iya, ada itu juga Pak ya? Ada Ngumpul ya, jadi satu gede. Balok-balok entah dari mana yang ukuran 2 meteran. Nah, nyampe sini juga? Iya sampai sini. Oh, itu termasuk salah satu yang Mas ambilin juga ya? Ya itu, tapi kan kalau memang nanti kita keterbatasan tenaga terus kita apa ya? Bareng-bareng. Kita bersihkan bareng-bareng sama anggota-anggota yang lain. Artinya itu kan sampah memang bukan dari sini, bukan dari pengunjung. Iya, bukan dari pengunjung. Kalau yang khusus kayak bersin ya itu dari pengunjung, misalnya dari taman sini, terus gazebo tuh, terus lapa-lapa orang Limbah kuliner. limbah kuliner kayak bekas-bekas. Ya orang-orang jajan. Iya. Padahal udah disediain tempat sampah belum Pak? sudah. Iya sudah sih, teman kadang kan Kesadaran orang kan kalau seminggu sekali kan kadang sudah penuh. Kami kan kerjanya seminggu sekali. Diambil. Maksudnya pun itu harus ditingkatkan juga kesadaran pengunjung Pak ya? Ya itu haruslah, biar misalnya kayak buang-buang kayak orang jualan cilok atau semua kan itu masih menggunakan lidi loh. Iya. Jangan sampai lidinya dibuang di sembarang gitu kan, kadang ganggu pengunjung kalau pas jalan bisa ngelain. Kayaknya cuma lidi, tapi itu juga sampah Pak ya? Iyalah. Dengan berbagai macam bidang pembagian tugas, ada dari kemarin ada Pamlaut, terus sekarang kebersihan ya, tetap balik lagi untuk dia kenyamanan bersama di lingkungan Pantai Jetis ini. biasanya menjaga sabta pesona wisata di kawasan itu yo. Gimana itu? Pelayanan keramahan, pelayanan ya nanti salah satu keindahan. Biar dari pengunjung merasa nyaman dengan ingin kembali lagi. Pokoknya belum ke Jetis belum afdol. Iya. Apalagi wisata alamnya Benar-benar. yang selalu sangat menarik sekali, walaupun berbahaya, tapi dari pengunjung Ya. dari daerah lain, wilayah lain, intinya pokoknya jalan ke Pantai Jetis, neng segoro, neng laut. Karena tadi juga sempat disampaikan ke PAM juga, memang agak ngeyel karena merasa sangat terhibur dengan adanya wisata alam. Salah satu itu gelombangnya sangat luar biasa, walaupun itu juga sangat berbahaya sekali. Tidak tahu karakter sifat gelombang tersebut. Kalau di wisata kan semuanya hampir sama, tetap membahayakan. Namun mungkin terkesan sangat indah, apalagi dengan polesan-polesan yang munculnya ada Taman Payung itu salah satu ikon. Apa itu Pak ikonnya? Ikon Jetis Manis itu Taman Payung. Taman Payung. Oh ya, itu ya Pak. Kamu jadi ikonnya. Itu memunculkan teman-teman Karang Taruna dengan adanya swadaya mewujudkan wisata yang sangat diharapkan nantinya tidak hanya untuk event lebaran saja, namun untuk harian, itu muncul ide dan gagasan muncul itu Taman Payung. Dan itu yang menginisiasi ya balik lagi dari teman-teman Pok Darwis. Sebabnya swadaya dan katakanlah
di awal-awal ya bahasa kan ngemis-ngemis. Oh iya. Ya, kepada bos-bos besar di warga setempat yang tentunya punya sifat sosial, donatur. Memang betul. Waktu itu memang nggak ada sama sekali uang dari mana, dan itu ternyata ya kepeduliannya besar dengan akan mewujudkan wisata untuk jadi harian. Sudah berupaya keras bahu membahu akhirnya wujudlah wisata Pantai Jetis. Mengapa dinamakan Pantai Jetis manis? Dan harapan Pantai Jetis itu biar manis hasilnya. Wah, terbukti kita aja sudah 3 kali ke sini. 3 episode loh Pantai Jetis. Mungkin besok lagi bakal nambah lagi. Ya, dan visi misi saya pribadi dengan adanya wisata terwujudlah Pantai Jetis bisa untuk wisatawan harian ataupun mingguan untuk membantu ataupun menambah perekonomian khususnya warga setempat, di menambah penghasilan, kan waktu seputar itu kan sirkulasi keuangan menjadi meningkat. Nah, terkait hal itu juga, maksudnya kayaknya ikut Pok Darwis ini udah nggak cuma 1 periode kan, Pak? Ya, Maksudnya udah 2-3 periode kan? Nah, itu apakah di Pok Darwis itu jenengan ini dapat gaji kah atau emang pure hanya ya udah ini sosial kemanusiaan gitu? di periode pertama dan kedua katakanlah bisa dibilang mutlak 100% tetap sosial. Katakanlah insentif sudah tidak ada sama sekali. Hanya kepedulian dan merasa cinta sama desa. Nah, itu. Nah, Cinta sama desa dengan adanya desa punya wisata, bagaimana diupayakan supaya desa menjadi wisata yang unggulan. ya. Alhamdulillah di Pantai Jetis salah satunya di proyek yang pengunjung biar dibilang teramai. Tapi kalau sekarang di periode ini, Nah, Di periode ini dengan pembaharuan untuk periode yang baru ini dengan perjalanan waktu 10 bulan, kurun waktu yang lebih, ini ada kesepakatan karena sudah semacam yang perjuangan dan perjuangan nggak ada katakanlah semacam insentif. Jadi kan munculnya berembuk Ya. dari berbagai pihak dan Pemprov juga terlibat. Akhirnya muncul bacaan ke insentif. Namun tidak seberapa, tapi dengan adanya itu bukan semata-mata aku di dalamnya harus mencari gaji, mencari upah. Saya punya prinsip pokoknya ke Desa Paturejo dengan adanya wisata bisa katakanlah rame, sudah merasa berhasil. seneng. Tapi juga intensif itu kembali lagi ya buat menunjang kegiatan jenengan semua ketika ya petugas kebersihan pas berangkat ke sini ngurus apa segala macem gitu kan. seenggaknya diapresiasi lah, Pak. Nanti kan itu kemudian kan nanti semacam memang ada upah lelah Nah, itu. atau memang ada piket jadwal tersendiri. Tapi kan untuk insentif waktu itu selamanya saya di dalamnya memang belum ada. Di akhir-akhir ini dalam periode yang ketiga ini katakanlah pembaharuan bisa dibilang 70% pergantian pengurus. Oh, 70% pergantian pengurus. Aku juga tidak tahu mengapa Bodolau kok masih dipakai lagi. Ya. Kalau Mas Paidi sendiri sebagai petugas kebersihan, Mas ya, Iya. ada kendala nggak waktu bersih-bersih atau apa gitu? Selama menjalani tugasnya sebagai pembersih pantai gitu. Kendalanya kalau kemarin kan sebelum hujan tuh kadang-kadang kan naikin mobil sampahnya ke atas itu begitu dimuat kadang fondasinya Ambles. ambles. Nah itu di situ makan waktu harus maju mundur untuk cari posisi yang pas itu kan itulah kadang kendalanya. Tapi semenjak sekarang hujan ya sudah datar terus enak ya, alhamdulillah kita enak. Jadi doanya biar musim hujan terus ya. Ya enggak dong. juga mata kan biar ada keseimbangan gitu lah. Kalau yang pernah Mas lakuin gitu untuk numbuhin kesadaran pengunjung gitu yang datang ke sini biar buang sampah itu nggak sembarangan gitu, pernah ngomong ke mereka atau negor langsung kalau yang buang sembarangan atau gimana? Ya kadang-kadang kalau Mas ketemu orang beli terus paling bilang atau anak-anak atau orang
anu Mbak, Bu, maaf sampahnya buang pada tempatnya ya gitu, paling ngomong kayak gitu. Tapi masih nurut ya. Kurang itu ya. Kadang ada juga yang sadar ketika kita lagi mengikutin sampah terus dia Ikut. tadi lagi makan terus mabuk sampah terus mas nitip ya iya nggak apa-apa makasih gitu. Itu malah nggak apa-apa Mas ya. Ya, nggak apa-apa, malah seneng ya. Saya seneng. Heeh. Ya, mungkin kalau ada nggak enak atau apa, padahal memang itu tugasnya Mas. Gitu. Iya. Itu balik lagi nih Pak pertanyaan. Tadi kan kalau udah diceritakan pengennya juga meningkatkan wisata di Pantai Jetis sendiri, dan mungkin kalau saya pribadi udah melihat ada progresnya gitu. Yang mungkin dulu orang ke Pantai Jetis cuma event tahunan pas Lebaran, sekarang kayaknya setiap hari udah ada pengunjung. Nah, ada nggak sih kayak mungkin yang dilakukan selain promosi, ataukah di sini dikasih semacam mungkin hiburan atau membuka katakanlah kegiatan bersih-bersih pantai dan lain sebagainya, itu ada nggak dari Pok Darwis sendiri? Nah, dari Poldarwis untuk kegiatan bersih pantai juga diagendakan seminggu sekali. Jumat bersih. Betul. Itu semua pengurus tanpa terkecuali sifatnya sukarela. Namun namanya kelompok ya tetap kadar kesadarannya kan masing-masing tidak sama. Ya iso bahasane Jawa itu iso nopes iso ora. Ya. Berarti kembali ke pribadi masing-masing, kesadaran. Kenapa? Kok Darwis kelompok sadar wisata. Sadar wisata. Darwis kesadar itu sadar itu yang memang butuh Tekankan lagi. Sadarnya itu. Sadarnya itu. Terus untuk hiburan sudah tiap minggu ada urgent. Oh, ada. Terus untuk salah satu menyambut untuk pengunjung yang salah satunya bisa nanti ikut terhibur dengan adanya hiburan urgent tunggal, atau mungkin bakat pengen untuk request ataupun dia jadi malah ikut gabung nyanyi juga dipersilakan Sebagai penambah daya tarik. Nah, itu kayak misal urgent tunggal itu sendiri, contoh urgent tunggal itu apakah dari teman-teman Pok Darwis juga atau dari pihak luar itu Pak? Itu kolaborasi. Jadi begini, dari pihak urgent itu kan nama urgent tidak tiap hari ada job, katakanlah nunggu ada panggilan, ada job-job yang di musim-musim wong punya gawe banyak, di musim-musim bulan-bulan yang apik untuk hitung Jawa. Jadi kalau pas luang di sini, di sini kan sifatnya ngamen. Oh, gitu ngamen. sistemnya. Jadi sistem ngamen, namun dari Pok Darwis nyubsidi. Subsidi. Nyubsidi dengan nilai. Paling tidak jangan sampai nanti maaf yang ngusung kok malah sana rugi. Jadi bahasanya itu ya sana menggelar sifatnya ngamen dan bisa menjadi rame. Otomatis dari Pok Darwis juga kepedulian menyubsidi dengan nilai rupiah 300 atau 400. Nah selainnya menjadi secara ngamen. Jadi tiap minggu memang ada. Terus juga ada nanti kegiatan-kegiatan yang mungkin semacam bookingan ataupun pesanan dari wilayah daerah. Di sini ada kegiatan senam lansia ataupun senam ibu PKK. Dan yang PR yang belum belum realisasi, misalnya PR memang harus Pok Darwis sendiri harus punya event sendiri dari Pok Darwis. Salah satunya untuk menunjang keramaian juga. Namun untuk yang lain yang sudah ada tahunan juga ada. Ada itu mancing mania. Mancing itu kan di sini. Lomba mancing. Lombanya di laut. Di laut. Jadi kan penyelenggaranya ada di ikannya apa Pak Lele? Apa aja ya? Itu Kategori terbesar atau berapa kilo gitu? Bulan Desember tanggal 17. Oh, kemarin ada. Di sini. Oh, yang paus itu. Yang paus tahunan deh. Nah, setiap 1 tahun sekali mengadakan event di sini. Tuh, kalau sampahnya sendiri hari biasa sama kalau pas lebaran kayaknya kan ramai banget Pak kalau lebaran. Itu bisa bedanya banyak banget atau sama aja Pak? Lipat yang dibersihin itu.
Kalau lebaran sih saya sih kalau lebaran nggak ikut termasuk saksi kebersihan itu soalnya sudah panlab yang yang daftar. Saya cuma pas hari ini aja. Oh, kalau pas lebaran Beda lagi. ada lagi. Berarti anu, Bentuk lagi sudah. terbentuknya panitia lebaran. Panitia Jadi lebaran. penyelenggaranya itu Tapi dari yang bentuk kalian. pemerintah desa. Oh, Tadi yang ditiru juga Pok Darwis salah satunya, tapi kan tapi lewat saudari juga tahu. Kolaborasi itu. Tergantung nanti dia nunjuk saya mau ikut atau enggak. Kalau saya enggak ikut ya yang lain. itu nanti sudah ada lagi. Itu bisa lipet-lipet tuh orang pulangnya aja dengar-dengar sampai jam 11 malam, jam 12. Dia Kalau lebaran itu? Iya, dia kan Masih ada pengunjung. Bukan ya enggak sampahnya. Oh, Pak. sampah. Kan kerjanya kan dia jam sore karena nanti siang sore itu kan kerumunan sangat ramai, malam rasa bingung kerjanya sore sampai malam. Oh, berarti Ketika pengunjung udah sepi. Ya, berarti. sepi. Waduh. yang penting paginya ketika pengunjung sudah datang bersih lagi. bersih gitu. Itu yang banyak orang nggak tahu ya. Mereka pulang istirahat, kalian mulai kerja sampai malam ya. Iya. Itu kalau lebaran kan Tadi Bapak bilang ada apa tadi sampah apa Pak? Sampah dari muara. Memang tuh beraneka ragam sampah. Itu tadi Dari Palembang. menurutku udah aneh ya Pak. Aneh. Nah, ada lagi nggak yang lebih aneh atau Ada apa? kotang apa? juga. Hah? Kotang. dalam Ada, betul. cawan Ada. itu Betul. ada. Iya. Beraneka ragam dari Apalagi, limbah rumah tangga itu banyak sekali yang masuk ke Saya kumpulin di Dari tempat Muara? itu apa Ada. di tempat pembuangan sampah sana di ada. cantel Oh, dicek aja mana? Oh, dicatat dari ada. BH Saya kok dikumpulin buat apa? siapa ada tahu ada yang mau kan masih oke ya. Oh iya. Iya. Atau mungkin yang punya balik gitu Pak Bani, punya aku ketinggalan. Artinya Bapak iseng ya? Kalau yang emang kayaknya menarik udah simpen-simpen. Siapa tahu ada yang nyari Koleksi kan berarti. tetap bisa. Koleksi. Terus kadang-kadang satu kresek tuh bekas-bekas orang mandi mungkin lupa bawa ya Atau saya sengaja juga nggak tahu iya ya. saya tantan di sana. Tapi pernah nggak misal berarti kalau lupa orangnya datang lagi. Nah misal tadi daleman-daleman tadi ketinggalan. Terus orangnya datang ke sini lagi nyari. Pernah ada nggak Pak? Kayaknya lebih ke malu sih kalau nyari balik lagi. Enggak pulang lagi lah sudah Nah, itu diikhlasin. sampah-sampah yang terbawa arus dari sungai kok. Jadi bukan dari pengunjung. Oh, bukan. Bukan. Itu kan dari sampah rumah tangga, jadi pemukiman. Jadi mungkin Dibuang ke sungai. membuang sampah sembarangan, alias di got atau di kali. Berarti kan terbawa arus sampai ke sini. Sampai Hanyut sini. sini. Jadi di sini kan Cuman kalau mendarat. dari situ kan tetap kita harus bersihin juga. Mendarat. Nggak mau tahu dari Nggak mau tahu itu asal dari sampah dari mana. mana. Yang penting Ada di sini ya tanggung jawab sini. Gitu ya. Kita Siapa tahu sampah sampah dari Australia juga kan? bisa jadi. Jadi tembus terus ke sana Iya, Pak? Australia. Australia kan? Australia. Sudah tol. Oh, udah ada tol gokil. Kalau di desa. Jauh banget ini kalau ke sana. Emang pernah ada sampah dari Australia? Pernah nggak Pak? Wah, ini kayaknya barang asing gitu. Oh, barang asing sampai sini. Mati ya. Kita jatah iso iki. Kita nggak ya, emang kadang kayak gitulah sampahannya aneh. Tapi siapa tahu dari itu tadi kan dari kumpul-kumpulin. Siapa tahu ngide nanti dia yang tadi daleman-daleman tadi dikumpulin satu, dibikinin satu tempat, tempel-tempelin. Boleh nggak Pak? Jadi monumen Buat jadi maksudmu? tempat foto Instagram itu gitu. Masa spot foto dari pakaian dalam hanyut. Aneh Buat banget. Tapi contoh unik juga. sih. Iya unik. Sama buat contoh juga. Jangan ditiru kalau nggak mau punya kalian nempel di sini. Kayak kemarin saya nyantelin sepasang, satu punya cowok, satu punya cewek. Kan? Ketika Dia kan ketika kreatif. seminggu yang lalu Soalnya gitu, itu kreatif. yang cowok nggak ada, berarti kemana gitu? Waduh, Dipakai bapak. Bisa jadi. Ini orangnya kreatif. Iya makanya dari situ Berarti- kalau boleh siapa tahu ngobrol ke bapak kan wakil. Boleh nggak sekalian dibikinin satu tempat kalau emang ada yang kayak gitu tempel. Buat barang-barang antik matanya. sampah unik ya. Itu kemarin nyantolinnya di mana Pak? Unik. Itu di tempat pembuangan sampah. Dicantolin sengaja. Nah ini kan kita nggak tahu dulu aja ada satu. Nah kalau di Jakarta ada di Ancol gitu satu tempat yang tadinya cuma satu gembok Pak. Gembok sekarang satu tempat itu isinya gembok semua. Siapa tahu itu bisa jadi di sini jetis jadi satu daleman, berarti banyak daleman Pak. Unik kan? Unik sih. Emang kayaknya belum ada tempat lain. Cuman ya kalau ada Jetis nanti kalau ada. Kalau boleh. Ya sudah. ya dari petugas kebersihannya pengennya ngono wakilnya piye. Tapi komennya nanti mau sekarang kan sangat mudah terus dan nilai minus dan malah Nah itu memperburuk wisata. Gitu ya.
Kan dampaknya seperti itu. Nah, berarti jangan dicantel-cantelin. Dibawa pulang. Dicantelin nggak mata ditaruh di situ biar siapa tahu Nah, lah jauh-jauh dari wisata. ambil gitu. Mungkin maksudnya Bapak ini dicantel itu buat dipisahin mana sampah yang Yang asli. daur ulang, plastik apa segala macam mungkin alasannya. Nah, dibawa pulang yang masih bagus. Ya enggak lah. Temenmu loh Pak sih ngomong. Istri udah ada, Pak? Sudah. Oh, istri nonton gitu loh. Oh, Kalau tiba-tiba dari pantai kok bawa itu. itu Bu, kalau punya ibu nanti baru tiba-tiba jangan seneng dulu. Siapa tahu hasil dari sini. Itu. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin harapan atau pesan-pesan untuk pengunjung. Harapan untuk Pak Darwis ke depannya. Ya kedepannya dengan harapan mungkin salah satu dengan adanya swadaya dari warga setempat nanti dilirik oleh dinas terkait ada semacam ikut mendukung dengan adanya wisata semacam ada bantuan untuk mengembangkan wisata yang mungkin lebih maju atau mungkin melalui Pemdes ini salah satu itu juga karena ini sifatnya bisa dibilang masih swadaya nanti dari sini dapat di sini untuk bawa sini. Tapi kalau tadi dari obrolan Bapak tadi di sini sering ada kayak event dari luar senam, lansia apa segala macam. Nah itu mungkin gimana Pak buat masuk ke sini dari mungkin perizinan apa segala macam itu gimana? Nah itu biasanya melalui kontak WA. Bila mana yang belum punya kontak pengurus bisa survei dulu. Oh, nah ini kontak pengurusnya buat teman-teman yang mau teman-teman di luar sana yang mau ngadain Sini. acara ini ya Tulis. kontak pengurus Editor. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebagai petugas kebersihan, ada pesan-pesan untuk orang yang mau berkunjung ke sini? Apa itu pesannya untuk mereka? Biar gak nyusahin kalian yang kerja di sini gitu. Ya pesan saya sih apapun bentuk sampahnya harus dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Gimana itu Pak ya? Biar Udah? Itu toh? Ada lagi yang apa? Pesannya untuk mereka? atau pengennya dari pengurus ada event-event lain dari teman-teman kesenian lain, stand up atau apa mungkin. Nah, kalau itu emang kita kemarin kebetulan udah ngobrol sama Pak Nardi. Mungkin nanti Lebaran kita bakal ada kami bareng teman-teman mau ngisi di sini. Nanti tapi kita mau ngobrol lagi sama Pak Nardi. Kemarin kebetulan kami dari stand up. Nanti mungkin di sini mau diisi musik sama ini. Nanti mungkin ngobrolnya sama Pak Nardi. Nanti bisa rollingan sama itu. alhamdulillah semenjak kita ketentunya sudah kesini 2 kali. Oh ya, kita malah justru baru tahu kalau di sini ada panggungnya untuk diisi gitu. Gara-gara kemarin Pak Nardi ngomong juga. Artinya juga dari pengurus nggak menutup kesempatan buat teman-teman kesenian lain biar bisa meramaikan sini. Ya malah bagus. Ya itu ya. Mungkin episode kali ini di segmen Dolan Lur kita berkesempatan ngobrol sama Wakil Ketua Pok Darwis dan juga dari petugas kebersihan. Jadi buat teman-teman di semua tempat sih nggak harus di pantai, di manapun kalian berada, tetap di situ kalian harus memahami dan mematuhi peraturan yang ada di situ, menjaga etika karena juga melibatkan banyak orang juga. Ini tuh oh iya. Nah kita ada satu ini Seperti oleh-oleh. biasa karena Karena kita nggak bos bawa kita- apa-apa. Ini boleh dipakai Pak. Ukurannya disesuaikan. Aku ukurannya L. aman. Nah, Aman. ini dia. Makasih. Dibuka dulu, Pak. Dipakai boleh. Tapi ini nanti dipakai di rumah. Jangan dipakai kerja nanti ini copot. Diomelin Pak Nardi kita. Nah, ini. Alhamdulillah Dolan hari ini mendapatkan door prize. Dolan Lur. Ini bentuk kita mungkin bisanya mensupport seperti ini. Mungkin nanti juga dari adanya video ini bisa untuk lebih mengembangkan Pantai Jetis. Terima kasih. Dan banyak yang lebih tahu lagi. YouTuber ya? Ya, YouTube ini ada YouTube, Instagram, TikTok, seruang_id. Ya, terima kasih buat Mas Oke, Haji. sama-sama. Terima kasih. Kita bisa ketemu lagi. Semoga besok lain ketemu waktu. lagi. Kita sering-sering main ke sini. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman. Jangan lupa terus tetap pantengin channel YouTube Seruang dan sampai jumpa di video-video Mohon selanjutnya. maaf kalau ada salah-salah kata dari kami.
karena kami ya mungkin tidak sengaja kalau menyinggung dan lain sebagainya. Dia yang sengaja. Dia yang sengaja. Oke, sampai jumpa. Dolan Lur. Mantap.